Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya, selamat siang. Siang, Ya, baik. Hari ini kita akan belajar materi uji hipotesis dua sampel rata-rata. Ya. Uji hipotesis dua sampel rata-rata. Kalau minggu lalu judulnya apa? Ingat nggak? Mirip-mirip. Nah, cuma kalian harus tahu bedanya apa dengan minggu lalu. Coba. Judulnya mirip-mirip seperti itu, tapi ada perbedaan. Yang sekarang, uji hipotesis dua sampel rata-rata. Kalau yang lalu apa? uji hipotesis satu apa? satu sampel rata-rata. Ya, betul ya. Fikri yang menjawab bukan itu? Iya. Fikri ya. Fikri mendapat skor 1. Ya, jadi minggu lalu kita belajar uji hipotesis satu sampel rata-rata. Sekarang uji hipotesis dua sampel rata-rata. Nah, apa yang jadi perbedaan? Ya. Nah, di dalam uji hipotesis satu sampel rata-rata, ya, kita mengambil sampelnya hanya dari satu buah populasi. Ya. Nah, tapi kalau di dalam uji hipotesis dua sampel rata-rata, kita berupaya untuk membandingkan dua populasi, ya, membandingkan rata-rata dua buah populasi. Nah, kita lihat contohnya ya. Kita contoh dulu yang satu sampel ya. Kita lihat contoh yang satu sampel yang minggu lalu ya, supaya kita bisa membandingkan ya, supaya tahu perbedaannya. Nah ini ya. Nah, ini yang minggu lalu ya, kita lihat contohnya. Sebentar, ada yang mau masuk. Oke. Nah ini contoh satu ya. Nah di sini di dalam satu ya, ceritanya ada sebuah restoran ya, ada restoran, kemudian ini ada keluhan pelanggan ya, keluhan pelanggan katanya lama sekali nih pelayanan di restoran ini ya. Nah dugaannya adalah waktu menunggu sudah lebih dari 5 menit ya. Mungkin restoran itu menjanjikan pelayanan 5 menit ya, tapi ternyata dugaan keluhan pelanggan katanya lebih dari 5 menit ya. Nah, karena ada dugaan seperti itu, ya tentu saja sebagai manajer restoran, ya atau pemilik restoran tidak bisa percaya begitu saja, ya maka harus dilakukan pengujian, ya. Nah, bagaimana pengujiannya dilakukan, ya? Dilakukanlah sampling, ya. Nah, samplingnya diambil dari mana? Samplingnya diambil dari apa namanya itu peristiwa-peristiwa di restoran ini, ya di satu buah restoran ini, ya. Nah, kita lihat situasi yang lain, ya. Kita lihat situasi yang lain. Karena misalnya bukan hanya ada satu restoran yang kita lihat, ya, tapi kita membandingkan dua restoran, ya. Ya mungkin ada percakapan-percakapan di masyarakat, ya barangkali itu katanya lamanya waktu menunggu di restoran A itu lebih tinggi daripada waktu menunggu di restoran B, ya. Jadi katanya pelayanan di A itu lebih lama daripada restoran B. Nah, jadi ini kita membandingkan dua restoran, ya. Nah, karena itu untuk membuktikan betul nggak nih layanan di restoran A itu lebih lambat daripada yang di B, ya, maka diambil sampel ya dari masing-masing populasi. Jadi diambil sampel dari populasi waktu menunggu di restoran A, ya, kemudian diambil sampel dari populasi waktu menunggu restoran B, ya. Nah, kemudian dibandingkan nanti, ya. Nah, kalau di dalam bentuk apa soal ya kira-kira seperti ini bunyi soalnya ya. Nah ini ya. Nah, terdapat suatu dugaan bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A ya lebih tinggi dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Ini dugaannya. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih mudah, apa namanya itu pelayanan di restoran A ini lebih lambat ya, daripada di B gitu kan. Nah, untuk menguji dugaan itu diambillah 10 sampel waktu menunggu di restoran A dan 15 sampel waktu menunggu di restoran B. Ya. Nah, kemudian dari hasil sampling itu diperoleh rata-rata waktu menunggu di restoran A 14 menit. Rata-rata waktu menunggu di restoran B 10 menit. Ya. Nah, diketahui pula masing-masing populasi berdiskusi normal, simpangan baku waktu menunggu di restoran A 2 menit,
simpanan baku waktu menunggu di restoran B 3 menit. Ya. Nah, pada taraf nyata 0,05, apakah dugaan tersebut cukup beralasan? Ya. Nah, ini contoh soalnya ya mengenai uji hipotesis 2 sampel rata-rata. Ya. Nah, untuk menyelesaikan ini, ya, ada 3 kita harus memilih salah satu di antara 3 rumus yang tersedia. Ya. Nah, ini ada sudah diarahkan di video learning. Ya. Apa namanya itu? Di sini diberikan ada 3 rumus, ya, rumus pertama, 2, dan 3. Nah, kita harus memilih salah satu nantinya, ya. Jadi kita harus memilih salah satu di antaranya, salah satu di antara 3. Tentu saja untuk masing-masing rumus ini ada kriterianya, ya, ada persyaratannya, ya, kapan boleh digunakan. Ya. Nah, sekarang coba kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal yang tadi, ya. Nah, coba kalau kalian perhatikan, ya, dari kalimat-kalimat yang ada di sini, ya. Di sini ada informasi mengenai simpanan baku, ya. Di sini ada informasi mengenai simpanan baku. Yang jadi pertanyaan sekarang adalah simpanan bakunya itu simpanan baku sampel atau simpanan baku populasi. Coba kalian baca baik-baik soal ini, ya. Kemudian sudah simpulkan, ya. Yang diketahui itu simpanan baku sampel atau simpanan baku populasi. Coba. Yang mau menjawab silakan menyebutkan dulu namanya. Jadi pertanyaannya adalah yang diketahui ini simpanan baku sampel atau simpanan baku populasi. Ya. Nah, seperti ini ada 2 menit, kan? Nah, ini di sini ada 3 menit. Nah, ini simpanan baku sampel atau simpanan baku populasi? Populasi, Pak. Siapa yang mau menjawab namanya? Burhan. Burhan. Coba Burhan, apa jawabanmu? Populasi. Oke, bisa tahunya dari mana itu? Bisa tahu Ini itu diketahui populasi. pula masing-masing populasi berdistribusi normal dari kata-kata itu. Ya, ya. Terus langsung dilanjutin simpanan bakunya. Ya, jadi ini dalam satu kalimat kan. Nah, ini kan satu kalimat ini. Ya. Nah, kalimat ini berawal dari sini, berakhir di sini, ya. Nah, kalimat ini membahas mengenai populasi, ya. Nah, katanya populasinya normal, ya. Simpanan bakunya sekian untuk masing-masing populasi. Ya, jadi jelas dari kalimat ini apa namanya itu simpanan bakunya itu adalah simpanan baku populasi. Ya. Jadi ini 2 menit untuk yang A, ya. Untuk yang B 3 menit. Ya. Hati-hati dengan simbolnya ya. Untuk simpanan baku populasi lambangnya ini sigma lambangnya, ya, hati-hati. Kalau simpanan baku sampel, ya, lambangnya apa? S, ya, awas, jangan sampai salah. Di sini lambangnya adalah sigma, ya, itu menunjukkan simpanan baku populasi. Nah, kemudian hasil samplingnya bagaimana? Rata-rata A berapa menit? Nanti bukan skornya. Nah, dari hasil sampling ini berapa rata-rata menunggu di restoran A? Berapa menit? Berapa? 14 14 menit. menit. Oke, 10 menit. oke, 10 menit. Nah, ukuran sampel A berapa? 10, ya kan? Yang B 15. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mengikuti langkah-langkah pengujian hipotesis, ya. Seperti halnya yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Ini ada 6 langkah. Nah, ini, ya. Ini kita ikuti langkah demi langkahnya, ya. Nah, kita lihat bahwa di dalam A0 selalu dimuat tanda sama dengan, ya. Dalam hipotesis 0 itu selalu memuat tanda sama dengan. Untuk H1 tandanya bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Ya. Nah, coba kita lakukan H0 dan H1. Ya. Nah, di sini H0-nya apa nih? Rata-rata waktu menunggu di restoran A sama dengan
rata-rata lamanya waktu menunggu di restoran B. Tuh, ya. Nah, untuk K1-nya bagaimana? Apakah tandanya lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Untuk H1 ini. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan? Ayo. Lebih besar, lebih kecil, atau tidak sama dengan? Lebih besar. Lebih besar, bisa tahunya dari mana? Waktu menunggu di restoran A lebih tinggi dari rata-rata daripada restoran B. Bisa tahunya lebih tinggi dari mana? Ya. Ini tidak sama dengan. Tahunya dari mana? Oh, maaf, lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, tapi tahunya dari mana? Apakah dari sini? Ini 14, ini 10. Apakah dari sini? Bukan. Ya. Sebelum kita melakukan sampling, dugaan itu kan sudah muncul, ya. Dugaan itu sudah muncul sebelum kita melakukan sampling. Nah, sehingga tanda lebih besar ini disimpulkannya bukan dari hasil sampling, karena sampling belum dilakukan, ya. Ini baru dugaan. Nih, lihat nih, lebih tinggi. Nih, ya. Terdapat satu dugaan bahwa rata-rata waktu menunggu di restoran A lebih tinggi dari rata-rata waktu menunggu di restoran B. Nah, jadi tahunya lebih besar di sini, ya itu dari sini tahunya. Ya. Nah, ini nih. Tahunya dari sini nih. Saya highlight saja nih. Nah, muncul ini. Ya, jadi bukan dari hasil sampling. Karena sampling belum dilakukan, ya. Nah, kemudian untuk uji hipotesis dua sampel rata-rata, ya, langkah berikutnya adalah kita mengubah bentuk ini, ya, sehingga salah satu ruasnya bernilai 0. Jadi gini, ya, salah satu ruasnya harus dibuat 0. Gitu, ya. Nah, kemudian di sini H1-nya ini lebih besar dari 0, ya, mengikuti yang ini. Itu, ya. Nah, ini adalah langkah pertama dan langkah kedua. Langkah ketiga apa? Dalam uji hipotesis. Menentukan alfa. Alfanya berapa? 0,05. Ya, ini kan diketahui di sini. 0,05. Ya, ini langkah 1, ini langkah 2, ini langkah 3. Langkah 4 apa? Ya. Langkah 4 itu adalah menentukan statistik uji dan menentukan daerah kritis. Ya, jadi itu dilakukan di langkah 4, ini pun di langkah 4. Ya. Nah, sekarang kenapa kita pilih statistik yang Z ini? Ya, mengapa kita pilih yang ini? Ya, kita lihat kriterianya. Ya, kita lihat syarat penggunaannya. Di website sudah ada. Ya. Nah, rumusnya digunakan apabila bagaimana? Ya, kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal. Ya, jadi kedua populasi harus normal, ya, harus diketahui normal, baru bisa dipakai. Ya. Nah, yang kedua, simpanan baku atau variansi masing-masing populasi diketahui. Ya. Nah, coba kita lihat, ya, dipenuhi nggak syarat ini? Nah, di soal ini, ya, simpanan baku populasi diketahui kan? Yang A 2 menit, yang B 3 menit, kan diketahui. Ya. Nah, juga diketahui populasinya masing-masing normal. Ya. Nah, sehingga menurut kriteria ini, ya, rumus 1 ini boleh digunakan. Ya. Nah, kita terapkan. Jadi kita pakai nih rumus yang ini. Ya. Kita pakai, kita terapkan.
Nah, jadi statistik ujinya ini, ya. Nah, sekarang daerah kritisnya apa nih? Ya, ini apa daerah kritisnya? Ya. Nah, coba kita ulang kembali minggu lalu ya mengenai menentukan daerah kritis. Nah, kemarin kita pelajari ya bahwa daerah kritis ini tergantung dari H1-nya ya. Kalau H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan ya, yang dipakai, maka ada dua daerah kritis ini ya. Lihat ada dua kan daerah kritisnya, yang ini dan yang ini ya. Atau misalnya yang ini dan yang ini. Ada dua ya. Nah, ini juga ada dua ya. Itu kalau di H1-nya tandanya tidak sama dengan. Tapi kalau di H1-nya tandanya lebih besar, maka hanya ada satu daerah kritis di sebelah kanan. Ini ya. Ini ada satu, ini ada satu, ini ada satu. Ya. Kalau di H1-nya tandanya lebih kecil, ya, hanya ada satu, hanya ada satu, hanya ada satu. Ya. Nah, kalau dalam bentuk gambar, ya, kalau dalam bentuk kurva normal, ya, terlihat nih contohnya. Ini, ya. Nah, ini kan H1-nya lebih besar. Maka daerah kritisnya satu di sebelah kanan. Kalau di H1-nya menggunakan tanda lebih kecil, maka daerah kritisnya satu di sebelah kiri. Tapi kalau yang dipakai tandanya tidak sama dengan, maka daerah kritisnya ada dua, kiri dan kanan. Ya. Jangan lupa alfanya dibagi dua. Ya. Kalau ujinya uji dua sisi, seperti halnya ini, alfanya dibagi dua. Ya. Kalau ujinya satu sisi, seperti halnya yang ini, ya, seperti halnya yang ini, atau yang ini, satu sisi saja, alfanya tidak dibagi dua. Ya. Nah, jadi untuk soal yang ini, ya, daerah kritisnya adalah satu di sebelah kanan. Ya. Z lebih besar daripada Z alfa. Nah, ya. Taunya dari mana? Ya. Lihat, ini kan tandanya lebih besar. Ya. Kita lihat tabel yang minggu lalu. Ya, yang minggu lalu. Nah, ini kan lebih besar. Daerah kritisnya Z lebih dari Z alfa. Ya, penting dari sini jadi. Ya. Nah, kemudian alfanya berapa? Ya, alfanya kan 0,05. Ya, jadi daerah kritisnya adalah Z lebih dari Z 0,0. Itu. Nah, berapa? Lihat di tabel. Ya. Z 0,05 berapa? Lihat di tabel. Tabel yang sudah saya bagi juga minggu lalu kan. Ini. Nah, ini. Nah, alfanya 0,05. Ya. Nah, yang dipakai mana? 1,96 atau 1,64? Yang dipakai mana? 1,96 atau 1,64? 1,64 Pak. Oke, siapa yang jawab? Adila Pak. Adila. Oke ya, Adila. Betul ya, pakai 1,64. Karena kan yang dipakai Z alfa di rumus tadi kan. Berarti Adila dan Burhan tadi yang sudah menjawab ya. Sebentar. Adila dan Burhan. Burhan dan Adila. Masing dapat skor 2. Oke. Ya, jadi yang dipakai adalah 1,64 ya. Z lebih dari 1,6. Nah, itu adalah langkah 4 ya. Ini langkah 4, ini juga langkah 4 ya. Ini daerah penolakan ya. Ini daerah penolakan. Nah, sekarang kita hitung nilai statistik uji hasil sampling. Ini langkah kelima ya. Nah, kita terapkan ini nih. Kita tinggal mensubstitusikan hasil-hasil yang tadi ya.
Nah, di sini rata-rata A berapa? 14 ya. Yang B-nya 10. Jadi ini kita ganti 14. Ini ganti 10 ya. Kemudian variansi A ya. Sigma A pangkat 2. Berarti ini jadi 2 pangkat 2 ya. Jadi kita ganti jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Ya. Kemudian yang B berapa? 3 menit. Ya. Jadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Kemudian ukuran sampel A berapa? 10, B 15. A 10, B 15. Nah, ini sama dengan 14 dikurangi 10, 4. Ya. Dibagi akar 2 pangkat 2, 4. Dibagi 10, 0,4. 3 pangkat 2, 9. Dibagi 15, 0,6. 4. Nah, apakah 4 ini masuk daerah kritis? Masuk. Ya. Karena dia lebih dari 1,64. Ya. Jadi kita terima H0 atau tolak H0? Tolak H0. Pertanyaan saya adalah, apakah uji ini signifikan atau tidak? Apakah uji ini signifikan atau tidak? Tadi kita menolak H0. Apakah uji ini signifikan atau tidak? Coba mau jawab, apakah uji ini signifikan atau tidak? Coba saya bertanya ke Gian, coba. Nah, ini Gian kan kita nyalakan kamera ya, saya ingin tahu dia mendengarkan nggak nih. Coba Gian, apa namanya itu? Pertanyaan saya apa tadi? Gian Arkan. Gian Arkan. Gian Arkan kemana nih? Nah, nggak mendengarkan nih kayaknya nih Gian Arkan. Gian Arkan. Nah, makanya dia nggak nyalakan kamera nih. Dia nggak mendengarkan nih sepertinya nih. Kalau nggak mau mendengarkan, untuk apa masuk di sini? Oke. Kalau itu gimana? Apa namanya itu? Hasan. Hasan? Iya Pak. Oke. Iya Pak. Pertanyaan saya apa tadi terakhir? Oh, maaf Pak, saya lagi di rumah sakit Pak, soalnya Pak baru sudah ngantar orang tua saya ke rumah sakit Pak ini Pak. Oke. Lagi Ya. perjalanan. Oke. Oke. Yang lain? Ada yang mau coba jawab? Nah, lupa ya. Minggu lalu saya sudah ajarkan ya. Uji hipotesis itu memberikan hasil signifikan apabila kita berhasil menolak H0. Ya. Kalau kita gagal menolak H0, uji itu tidak signifikan. Ya. Nah, jadi apa namanya itu? Di sini kita tolak H0. Ya, jadi uji ini signifikan. Ya. Jadi rata-rata waktu menunggu di restoran A signifikan lebih tinggi ya, dari rata-rata
menunggu di restoran B, ya. Nah, kemudian pertanyaan adalah apakah dugaan tersebut cukup beralasan? Ya. Nih, dugaan tersebut cukup beralasan. Ya, jadi hasil sampling itu mendukung untuk penolakan H0, ya, mendukung penerimaan H1. Ya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dari dari contoh satu ini? Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan dari contoh satu? Tidak ada? Oke, coba kita lanjutkan ke contoh, ya, contoh 3, ya, contoh 3. Nah, ini saya pilih lompat dulu ke 3, ya, karena yang 3 ini sering dipakai dalam praktek, ya. Nah, ini rumus yang 3, ya. Nah, dipakainya apabila bagaimana? Ya, dipakainya apabila 3 syarat, ya. Yang pertama, kedua sampel diambil dari populasi yang masing-masing berdistribusi normal. Jadi ini sama dengan yang sebelumnya, ya, populasinya harus sama-sama normal. Ya. Nah, yang kedua, simpangan baku atau variansi kedua populasi tidak diketahui, namun tidak sama nilainya. Ya. Jadi kalau saya bahas yang kedua ini, maksudnya begini, ya, kita tidak tahu simpangan bakunya berapa, ya, simpangan baku populasi berapa, tapi yang pasti tidak sama besarnya. Tapi entah berapa, ya, yang penting tidak sama besarnya. Simpangan baku populasi, ya, simpangan baku populasi. Nah, yang ketiga, kedua sampel saling bebas, tidak saling berhubungan. Ya. Artinya tidak ada keterkaitan antara sampel dari populasi pertama dan sampel dari populasi yang kedua. Nah, kita lihat contoh penggunaannya. Ya. Untuk soalnya, nah di sini kita membandingkan antara tinggi pebasket, ya, tinggi badan pebasket dan tinggi badan perenang. Ya. Nah, ada satu dugaan, katanya rata-rata tinggi badan pebasket itu tidak sama, ya, dengan rata-rata tinggi badan perenang. Nah, untuk menguji pernyataan itu, diambillah 10 sampel dari pebasket dan 20 sampel perenang. Ya. Nah, dari hasil sampling, diperoleh rata-rata tinggi badan pebasket 168 dan simpangan baku 4 cm. Ya. Dan rata-rata tinggi badan perenang 164 cm, simpangan baku 2 cm. Ya. Kemudian diketahui juga masing-masing populasi normal. Ya. Dan simpangan bakunya berbeda. Nah, ya, simpangan bakunya berbeda. Ini tadi sesuai dengan yang dipersyaratkan di sini. Ya. Ini tidak sama nilainya. Ya, simpangan baku, ya, simpangan baku populasi tidak sama nilainya. Ya. Pas, ini bukan simpangan baku sampel, tapi simpangan baku populasi. Ya. Nah, di soal ini, ya, diketahui bahwa masing-masing populasinya normal, simpangan bakunya tidak sama. Nah, ini. Nah, sekarang kalau kita buat H0-nya apa nih? H0-nya. H0-nya apa? Barangkali ada yang mau coba jawab. H0-nya apa? Rata-rata tinggi badan pebasket sama dengan rata-rata tinggi badan perenang. Oke, dipakai tanda sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil atau lebih besar? Di H0? H0 sama dengan. Sama dengan, betul. Siapa yang jawab tadi? Burhan. Burhan, oke, nanti Burhan dapat skor lagi. Nah, jadi sini tinggi badan, rata-rata tinggi badan, apa namanya itu, basket, saya pakai simbol B ya untuk basket, sama dengan rata-rata tinggi badan populasi perenang.
Itu ya. Kemudian di H1-nya apa nih? Burhan, silakan lanjutkan Burhan. Tidak sama dengan, Pak. Nah, tahu dari mana tidak sama dengan? Itu dugaan yang di Ya, kalimat pertama. betul. Ya, betul. Dari dugaan ini nih, ya. Nah, dugaan nih tidak sama dengan tinggi badan perenang, ya. Nah, ini saya berikan warna kuning lah misalnya ya. Nah, ini ya. Nah, jadi dari yang kuning itu muncul ini. Ya. Nah, kemudian untuk uji 2 sampel rata-rata, ya kita upayakan salah satu ruas bernilai 0, ya. Jadi ini bisa dituliskan sebagai mu B min mu R sama dengan 0. Nah, kalau yang H1-nya, yang dipakai tidak sama dengan. Ya. Ini. Nah, ini langkah 1, langkah 2. Nah, langkah 3 apa? Menentukan alfa. Ya. Alfanya berapa? 0,1. Nah, ya, ini langkah 3. Nah, langkah 4. Langkah 4 itu menentukan statistik uji dan daerah kritis. Ya. Nah, sekarang kita lihat statistik ujinya. Nah, di soal ini diketahui masing-masing populasi normal dan simpanan bakunya tidak sama. Ya. Nah, kalau kita lihat kriteria ini tadi, ya, cocok dengan rumus 3. Ya. Populasinya masing-masing normal, ya. Simpanan baku populasi ya tidak sama nilainya. Ya. Jadi betul cocok menggunakan rumus T yang ini. Jadi kita pilih yang ini. Nah, kemudian menentukan daerah kritis. Ya, coba daerah kritisnya ada 1 atau ada 2? Di Burhan ya, Pak Burhan 4 skor 2. Oke, coba sekarang kalian jawab nih, ya. Dengan melihat H1-nya seperti ini, atau ini, daerah kritisnya ada 2 atau ada 1? Dua, Pak. Ya, siapa yang jawab? Adila. Adila, tahu dari mana Adila? Dari mana menyimpulkan 2? Karena tidak sama dengan. Ya, Tadi di tidak H1-nya, sama dengan. ya betul ya, Adila betul. Nah, di H1-nya kan menggunakan tanda tidak sama dengan. Ini, makanya daerah kritisnya ada 2. Ya, nah, kita ingat kembali catatan yang minggu lalu. Ini kan. Nah, kalau H1-nya tandanya tidak sama dengan, ya, maka daerah kritisnya ada 2, ya, yang ini, ya, atau yang ini, ya. Tapi ini kan kita pakai yang T ya, kita pakai yang T ya, sama mirip lah seperti ini ya. Ini yang kiri, ini ada yang kanan ya. Ada 2 daerah kritisnya, ya, karena satunya memuat tanda tidak sama dengan, ya. Jadi kita pakai yang ini, ya, pakai ini. Ya. Nah, jadi daerah kritisnya adalah ini ya, T lebih kecil ya dari min T alfa per 2. Jadi kalau ujinya 2 sisi, alfanya harus dibagi 2 ya, dengan DF tertentu. Ya, dengan DF tertentu. Nanti kita hitung DF-nya. Lagi adalah T lebih dari. T lebih dari positif T alfa per 2 DF ya. Nah, alfanya kan 0,1. Nah, 0,1 ini kita bagi 2 nih sekarang ya. Alfa per 2 ini bagi 2 jadi 0,05 ya. Jadi alfa per 2-nya udah ada ini 0,05. Nah, DF-nya nih ya. DF-nya yang belum dihitung ya. Nah, rumus untuk DF ini agak rumit ya, seperti ini ya.
Ya, kita kerjakan DF sama dengan. Nah, ini ada bentuk pembagian. Ya, ada bentuk pembagian gitu. Ini ada bentuk kuadrat. Ini ada bentuk kuadrat. Nah, kemudian ada bentuk pembagian lagi di sini. Nah, S1 kuadrat.